Untuk membahas lebih dalam mengenai kasus penemuan jenazah perempuan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, sudah bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Hanifa Hasna. Selamat petang, Mbak Hani. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mbak Hani, identitas sudah terungkap, bagian tubuh lain juga sudah ditemukan. Ini akan mempermudah untuk mencari pelaku. Ya. Jadi mempermudah mencari pelaku itu ketika sudah ditemukan identitasnya, kita bisa melihat apakah ada konflik dengan keluarga, karena atau dengan orang-orang sekitar, karena kita ketahui yang namanya kejahatan mutilasi ini kan bukan kejahatan baru sebetulnya ya, itu dipengaruhi oleh 4 hal sebetulnya. Yang pertama karena kemarahan yang luar biasa, jadi ada emosi yang terlibat di dalam situ. Yang kedua untuk upaya untuk menghilangkan jejak. Yang ketiga untuk melakukan intimidasi. Kalau intimidasi ini kan berarti ada orang-orang di sekitar yang mungkin menjadi sasaran dari pelaku itu. Justru biasanya bukan korban itu sendiri pelakunya, apa yang disasar, tetapi orang lain, yaitu keluarga mereka. Bisa jadi seperti itu. Yang terakhir mungkin ada gangguan mental Hmm, seperti psikopati atau yang lain-lain sehingga oke. membuat si pelaku itu melakukan hal ini. Jadi bisa dikatakan menurut Anda ini orang dekat pelakunya? Kalau orang dekat, kita masih belum bisa tahu ya, tetapi kalau dilihat dari prosesnya hingga seperti yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala bahwa ada indikasi dilakukan secara apa namanya serius gitu ya, direncanakan gitu ya, bagaimana cara membuangnya dengan bahan-bahan apa. Berarti ini adalah orang-orang yang terlibat dalam hubungan tertentu dengan si korban ini, entah itu keluarga dekat atau teman-temannya atau rekan bisnis atau yang lain. Ini ditemukan terpisah dengan jarak hampir 2 kilometer. Ini apa motifnya kira-kira? Oke, baik. Kenapa dibuang tetapi tidak jauh? Ada indikasi dia itu, si pelaku itu melakukan hal ini karena untuk mengintimidasi. Nah, intimidasinya itu entahlah kepada siapa ya, atau kepada korban, kepada korban itu sendiri, atau orang-orang di lingkungan terdekat dari korban itu. Karena ketika ini sudah diindikasi sebagai sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana, aturannya ya seharusnya yang kita pahami adalah mereka akan membuang sejauh-jauhnya dari tempat kejadian sehingga penemuan bagian tubuh ini menjadi sulit dilakukan. Tapi kalau dekat berarti kan ada indikasi-indikasi tertentu. Siapa tahu pelakunya ingin mengintimidasi keluarga atau lingkungan terdekat dari korban itu sendiri. Oke. Kalau ini sudah teridentifikasi korbannya, artinya pelaku dan juga hubungan pelaku dengan korban ini sudah bisa terbaca tentu oleh polisi saat ini biasanya. Iya, benar sekali. Karena kalau sudah seperti itu berarti kan tinggal kita melihat dari sisi keluarga atau orang-orang terdekat dari korban. Sebetulnya selama ini korban bermasalah dengan siapa? Baik secara emosional maupun instrumental atau material. Material itu berarti berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, kedudukan, atau yang lain-lain terkait dengan sesuatu yang ingin dimiliki atau diambil oleh si pelaku. Kalau pemilihan lokasi tepat ditemukannya jenazah ini, bagaimana? Karena dermaga tempat yang tidak sering dilalui oleh warga atau bagaimana ini pemilihan lokasinya oleh pelaku ini? Karena tadi diindikasi pelakunya sudah melakukan survei dulu ya, atau dia benar-benar mau melakukan pembunuhan ini secara terencana, pembuangan ini adalah tempat yang tepat menurut pelaku karena tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, Hmm, untuk apa ya menunda atau mempersulit untuk pencarian dari apa namanya si korban ini. Oke, baik. Terima kasih. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifa Hasna telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.